teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku, Gusti Ayu Sekar Arma Fiafdayah, NIM 003 dari D3 Teknik Sipil Angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau belajar tentang Mekanika Rekayasa 2 tentang kesetimbangan titik kumpul dari Ritter. Simak yuk! Nah, nih teman-teman, aku punya soal seperti berikut. Jadi, ada sebuah rangka batang dengan nilai P1-nya 15 kN, P2-nya 33 kN, P3-nya 30 kN, dan P4-nya 15 kN. Dengan tinggi rangka batangnya 2 meter, dan total panjang rangka batangnya adalah 6,3 meter. Kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau menghitung gaya-gaya dari batang ini dengan kesetimbangan titik kumpul dan Ritter. Yuk, yang pertama kita simak tentang kesetimbangan titik kumpul. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan kesetimbangan titik kumpul, kita tentuin dulu nih nama-nama dari tiap-tiap rangka batangnya. Di sini ada P1, P2, P3, dan P4. Di sini rangka batang 1, rangka batang 2, rangka batang 3, rangka batang 4, rangka batang 5, rangka batang 6, rangka batang 7, rangka batang 8, rangka batang 9, dan rangka batang 10. Nah, untuk kita menentukan titiknya, di sini ada titik A, di sini ada titik B, C, D, E, dan F. Yuk, kita masuk untuk mencari reaksi tumpuannya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan kesetimbangan titik kumpul, pertama-tama kita harus nentuin dulu nih jumlah dari RAV-nya dan juga dari jumlah dari RBV-nya itu berapa. Nah, untuk mencari RAV itu di tumpuannya adalah di momen B, di titik B. Itu harus sama dengan 0. Berarti RAV dikali 6,3 total panjang rangka batangnya dikurangi P1 dikali 6,3 dikurangi P2 dikali 4,3 dikurangi P3 dikali 2 sama dengan 0. Nah, jadinya 6,3 RAV dikurangi tadi P1-nya 15 kN dikali panjang jaraknya dari P1 ke titik B itu 6,3 dikurangi dari P2-nya 33 dikali 4,3 dikurangi P3 tadi 30 dikali 2 sama dengan 0. Kenapa sih P4-nya nggak dimasukin? Karena P4 itu berada di tumpuan B, sementara kita bertumpu di tumpuan B. Nah, lalu didapatlah hasil 6,3 RAV dikurangi 296,4 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, berarti jadi plus 296,4 dibagi 6,3. Hasilnya 47,05 kN. Lalu untuk RBV-nya, ini tumpuannya di A. Jadi RBV-nya minus dikali 6,3 ini panjang seluruh rangka batang plus P4 dikali 6,3 plus P3 dikali 4,3 plus P2 dikali 2 sama dengan 0. Nah, dimasukin deh P4-nya 15, P3-nya tadi 30, P2-nya tadi 33. Nah, hasilnya plus 94,5 plus 129 plus 66. Dapat 289,5. 289,5 ini dipindah ruas, jadinya minus kita mau minus, jadinya plus, jadi RBV-nya 45,95 kN. Nah, sebelum lanjut ke perhitungan kesetimbangan titik kumpul dan Ritter, kita harus tahu nih, kita harus cek dulu nih apakah RAV dan RBV-nya seimbang dengan nilai P-nya. Jadi RAV plus RBV
dikurangi P1 plus P2 plus P3 plus P4 dapat hasilnya 93. Nah, sama-sama 93, jadi hasilnya 0 sama dengan 0. Kalau gitu berarti oke, sudah bisa kita lanjut ke perhitungan kesetimbangan titik kumpul dan Rita. Oke, lanjut. Oh iya, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita harus tentuin dulu nih besar sudutnya. Besar sudut yang dimaksud adalah ini. Nah, cara mencarinya adalah tan alfa sama dengan panjang dibagi tinggi, berarti panjangnya 2 meter dibagi tingginya 2 meter, didapat 1. Berarti untuk alfanya itu 45 derajat. Untuk sinnya kita dapat setengah akar 2, dan untuk cosnya kita dapat juga setengah akar 2. Oke, kita masuk ke kesetimbangan titik kumpul. Yang pertama, di sini ada titik A nih. Kita cari dari titik A dulu ya. Titik A itu dia ada S1 sama S8. S1 ini vertikal, S8 horizontal. Nah, untuk mencari vertikalnya, RAV plus S1V min P1. Oh ya, sebagai catatan untuk segala gaya yang vertikal kita pakainya sin, dan untuk gaya yang horizontal kita pakainya cos ya. Lanjut, untuk RAV-nya kita masukin tadi 47,05 plus S1 sin 45 min P1-nya yang tadi di depan 15 sama dengan 0. Didapat hasil untuk S1-nya ini adalah min 45,33 kN. Berarti dia tekan. Untuk minus dia tekan, dan untuk tarik dia plus. Yang untuk plus itu tarik. Oke, lanjut. Untuk horizontalnya S8 plus S1H sama dengan 0. S8 plus S1 cos 45 sama dengan 0. Kita masukin S1-nya dari sini, cos 45, didapat S8-nya 32,05 kN. Karena dia plus, jadinya tarik. Lanjut, kita ke titik E. Titik E ini ada S4 sama S9. Nah, tadi kan S8-nya udah nih dari kita cari. Nah, untuk S4-nya ini, kenapa sih 0? Karena dia mendapat beban dari P2-nya ini, tapi nanti di sininya dia nyebar. Jadi, dia tidak mendapat gaya langsung. Jadi yang menyebar, gayanya itu menyebar di sini. Jadi dia S4-nya ini tidak mendapat beban sama sekali. Jadi S4-nya 0 kN. Untuk horizontalnya yaitu S9, yaitu S8 dikurangi S9 sama dengan 0, didapat hasil S9 sama dengan 32,05 kN atau tarik. Kita masuk ke titik C. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kenapa S4-nya itu 0? Karena nanti gaya dari P sini, beban dari P ini, dia ngebaginya itu ke batang S1 sama S5. Jadi dia nggak memberikan beban langsung kepada S4 ini. Oke, lanjut. Kita mencari gaya vertikalnya. Gaya vertikalnya itu ada S5. Nih, S5, dia miring. Dan S2. Tadi kan kita udah mencari gaya S1 sama S4. Cara mencarinya untuk S5 min S1V min S5V min P2 min S4 sama dengan 0. Kenapa sih S5-nya ini min? Karena arah dia itu ke bawah. Berarti sekebalikan dari jarum jam. Pokoknya kalau kebalikan dari jarum jam itu minus, sementara kalau searah jarum jam itu plus. Nah, kita masukin deh angka-angkanya. Didapat S5-nya itu min 1,35 kN atau tekan, karena dia minus. Dan lanjut ke S2-nya. S2-nya S5H plus S2 min S1H. Ingat yang tadi,
Kalau horizontal itu pakai cos. Kita masukin deh angka-angkanya. Lalu didapat S2-nya min 31,1 kN. Tekan. Lanjut, kita ke titik B. Kenapa sih dari titik B? Karena agar lebih mudah untuk mengerjakannya daripada kita mengerjakan dari titik F. Gitu. Nah, untuk titik B ada S3. Sorry, ini salah gambar nih, S3 sama S10. Nah, S3-nya didapat dengan cara min RBV min S3V plus P4. Didapat hasil S3-nya min 43,76 kN. Tekan. Lalu untuk horizontalnya yaitu S10 min S10 min S3H sama dengan 0. S10 didapat 30,95 kN atau tarik. Nah, untuk titik D sama seperti yang tadi, seperti titik C. Untuk gaya S7-nya ini sama dengan titik sama dengan S4. Dia tidak menerima beban langsung, jadi maka dia 0. Nah, untuk vertikalnya ini ada S6. S6 ini didapat dari S3V plus S6V plus P3 plus S7 sama dengan 0. Dimasukin angka-angkanya, dapatlah S6 sama dengan 1,35 kN atau tarik. Nah, tadi kesetimbangan titik kuhul udah nih. Sekarang kita masuk ke metode Ritter. Oke, untuk metode Ritter ini digunakan potongan. Kalau tadi buhul itu menggunakan titik-titik pada tiap-tiap rangka batang, nama juga titik buhul, nama juga titik. Kalau untuk Ritter ini kita menggunakan potongan. Jadi potongan kita bebas nentuin potongan itu bebas. Jadi misalkan kamu mau vertikal, horizontal, atau diagonal, terserah. Pokoknya yang penting dia memotong maksimal 3 batang. Jadi kalau lebih dari 3 batang dia nggak bisa. Jadi harus potong lagi. Gitu. Nah, di sini di potongan satu-satu ini kita memotong gaya S1 sama S8. Nah, untuk mencarinya itu RAV dikali 2, 2-nya dari mana? Dari jarak dari sini ke sini dikurangi P1 dikali 2 plus S1 dikali 2 kali sin 45. Kita masukin angka-angkanya deh. RAV tadi 47,05, P1 15. Nah, didapat S1-nya min 45,33 kN. Sama deh kayak titik buhul. Nah, untuk S8-nya RAV dikali 2 dikurangi P1 kali 2 min S8 dikali 2. Dapat S8-nya 32,05 kN. Lanjut. Oke, kita lanjut ke potongan 22. Potongan 22 ini memotong antara S4 sama S9. Tadi S1 sama S8-nya udah ya. Dengan rumus begini didapat S4-nya 0 kN. Berarti sama kan dengan yang tadi titik buhul, benar berarti 0 kN. Nah, untuk RAV-nya untuk S9-nya dengan rumus demikian didapat S9-nya 32,05 kN. Potongan 33. Potongan 33 ini memotong S2 sama S6. Kenapa sih S5-nya nggak dimasukkan? Nanti S5 dimasukkan ke potongan 44 agar lebih mudah. Nah, untuk mencari S2 dengan rumus seperti ini dapat S2-nya itu min 31,2 kN. Nah, untuk S6-nya dengan rumus seperti ini dapat 1,36 kN. Oke, kita masuk ke potongan 44. Potongan 44 ini ada S7, S5 sama S3.
Ini sorry salah, ini harusnya S10. Nah, didapat S7-nya 0, S3-nya min 43,37. Sorry, 43,77. S5-nya min 1,35 kN. Oke, kita masuk ke potongan yang terakhir, potongan 55. Potongan 55 ini kita memotong S10 aja, karena tadi S3-nya udah dipotong kan. S3-nya udah dipotong, jadi sisa S10. S10 ini dengan rumus S10 dikali 2 min RBV dikali 2 plus P4 dikali 2 sama dengan 0. Didapat S10 sama dengan 30,95 kN. Oke, nah untuk mempermudah kalian, kita bikin yuk daftar gaya batangnya seperti ini. Jadi tadi ada batang 1 sampai batang 10. Di sini ada titik buhul sama Rita. Nah, biar tahu apakah yang kalian kerjakan itu benar, jika batangnya itu genap, biasanya tuh dia tuh ada setengah tekan, setengah tarik. Jadi kalau misalkan nggak seperti itu, berarti ada yang salah nih dengan kerjaan kalian. Seperti contohnya ini, titik buhul dia ada 4 yang tekan, yang minus, dan 4 yang tarik. Dan ada 2 gaya yang dia nggak dikasih beban langsung, nggak ada beban langsung. Nah, terus kita perbandingin deh dengan liter. Wah, ternyata sama, cuma beda di pembulatan. Berarti kalian sudah mengerjakan titik buhul dan liternya dengan benar. Oke, kita udah di penghujung materi nih. Mohon maaf kalau misalkan aku punya salah-salah kata. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.